فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah masjid salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pekan pertama atau pekan kedua ya di bulan Juli ini, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kajian syuruk, tidak lain tidak bukan atas karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah teladan seluruh umat manusia, juga bagi keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin, insyaallah kajian Ahad subuh pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Piprim Basaroh Yanwarso. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan insyaallah bermanfaat buat kita. Bapak dan Ibu sekalian, mari untuk membuka resminya agenda kita hari ini, mari kita bersama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefisiensikan waktu kepada Ustaz Dr. Piprim kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini tidak henti-hentinya memberi nikmat kepada kita dengan nikmat yang tidak terhingga dan tidak bisa kita hitung, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat, sebetulnya sebagai bekal bagi kita nanti untuk ketika saat kembali menghadap kepadanya, kita bisa tetap istiqomah dalam menjaga keimanan kita. Salah satu amanah yang diberikannya kepada kita adalah amanah tubuh yang diberikan kepada kita. Jadi menjaga kesehatan kita sebetulnya adalah dalam rangka menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pakar kesehatan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya tubuh kita didesain untuk bisa bertahan hingga usia 100 tahun. Ya. Jadi berfungsi optimal hingga usia 100 tahun sebetulnya. Namun kalau ajal kan urusan Allah ya. Orang sehat itu tidak ada kaitannya dengan ajal. Sehat, segar, bugar, ketabrak truk, meninggal juga. Ya. Jadi ada yang membagi kematian itu ada dua tipe, kematian cepat dan kematian lambat. Kematian cepat ya tadi ditembak, ditabrak, jatuh, kecelakaan, itu kematian cepat. Namun kematian lambat itu karena beberapa penyakit degeneratif, misalkan penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit stroke, itu kematian lambat ya, kanker. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah memodifikasi gaya hidup supaya penyakit yang lambat ini yang tidak tidak menghinggapi kita, sehingga sebisa mungkin kematian yang menimpa kita itu kematian cepat ya, bukan karena kematian lambat. Nah, bagaimana upaya untuk bisa kita mengoptimalkan kesehatan kita? Tentu saja memang ada ikhtiar
yang perlu kita lakukan. Mohon maaf ini slide-nya nggak berfungsi ya, tetapi nggak apa, saya pakai suara aja ya. Berbicara masalah gaya hidup ya, atau lifestyle adalah sesuatu yang menjadi habit atau kebiasaan ya. Gaya hidup itu kebiasaan, jadi sesuatu yang dilakukan secara kontinu dan kemudian menjadi habit ya. Kalau kesehatan itu apa? Kesehatan itu kalau menurut definisi WHO sumber daya untuk modal kita hidup sehari-hari ya. Kalau dulu kan sehat itu kesehatan komplit meliputi fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas cacat. Tapi kalau definisi terbaru WHO, sehat adalah sumber daya untuk hidup sehari-hari ya. Karena kalau nggak sehat, susah juga mau ngapa-ngapain. Banyak kenikmatan yang sulit kita rasakan ketika kita tidak sehat. Nah, di atas sehat itu ada bugar, atau bahasa Inggrisnya fitness, fit ya. Kebugaran. Bugar itu orang yang sehat, kemudian dia kuat, ya, kuat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi kalau sehat, ya sehat ya. Tapi kalau bugar itu di atasnya sehat. Nah, yang menarik adalah Rasulullah SAW mengistilahkan qawi, al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Kira-kira kuat ini mungkin padanannya sama dengan bugar. Jadi tidak sekedar sehat, al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Dan kita lihat memang Rasulullah dan para sahabat itu fisiknya luar biasa, ya. Peperangan Rasulullah itu kan banyak banget ya. Berapa kali itu ya, kalau dihitung-hitung tuh setahun itu bisa berkali-kali perang ya, 16 kali perang kalau nggak salah. Jadi hampir tiap bulan itu selalu ada peperangan. Dan Rasulullah itu memang hobinya permainannya fisik ya. Misalkan gulat gitu ya, adu gulat, kemudian lomba, lari ya, dan lain-lain. Jadi memang kebugaran fisik itu salah satu hal yang memang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau definisi orang-orang fitness, manusia kuat itu adalah yang mampu mengangkat beban seberat tubuhnya. Gimana Bapak Ibu, kira-kira bisa? Beratnya 70 kilo bisa ngangkat 70 kilo gitu ya. Baik, kita teruskan sambil menunggu ya. Jadi definisi bugar tuh banyak sih sebetulnya ya. Kalau dari sisi orang-orang yang sering olahraga, katanya orang bugar tuh bisa mengangkat beban seberat tubuhnya. Gampangnya orang itu bisa pull up. Tahu pull up Pak? Gantung di itu, terus bisa ngangkat gitu ya. Atau gini ya. Nah, itu kalau Bapak-bapak bisa ngangkat paling enggak 3-5 kali, itu sudah lumayan bugar ya. Nah, sebenarnya ada satu ini ya, Bapak Ibu pernah dengar perang Vietnam ya? Perang Vietnam ya. Jadi perang Vietnam itu, sebentar saya bacakan ini. Perang Vietnam itu berlangsung dari November 1955 sampai April 1975, kira-kira 20 tahun ya. Korban rakyat Vietnam itu 1,1 juta orang. Tapi berdasarkan sumber lain itu bisa sampai 3 juta orang ya. Yang dilaporkan 1,1 juta orang. Korban tentara Amerika itu cuma 58.000. Jadi 58.000 orang di Amerika, jutaan orang di Vietnam yang meninggal. Di banyak pertempuran tentara Amerika menang. Jadi kalau perang seringkali yang habis itu pasukannya Vietnam, tapi yang pemenangnya adalah tentara Amerika.
Namun akhir dari peperangan Amerika melawan Vietnam, pemenangnya adalah Vietnam. Ya kan? Kenapa? Apa rahasia rakyat Vietnam yang korbannya begitu banyak, setiap kali perang seringnya juga yang menang Amerika, tapi di perang akhir Vietnam yang menang? Ada yang bisa tahu Bapak Ibu kenapa? Apa rahasianya kok Vietnam akhirnya memenangkan pertempuran dengan Amerika? Amerika hengkang dari Vietnam. Ada yang bisa tahu? Ngacung? Rahasianya dalam peperangan yang seperti ini, pemenangnya adalah yang sanggup bertempur lebih lama, yang sanggup berperang lebih lama. Jadi pemenang dalam peperangan model begini itu main endurance. Siapa yang sanggup bertempur lama, itulah dia pemenangnya. Nah, Amerika nggak sanggup dia berperang lebih lama. Apa hubungannya Vietnam tadi dengan kita? Nah, kita kemudian masalah pertandingan olahraga. Banyak kita jumpai, misalkan pernah tahu Diego Maradona nggak? Maradona ya. Itu kurang hebat seperti apa dia bermain bola? Kurang sehat seperti apa? Tetapi di usia-usia lanjutnya dia sakit-sakitan, ya, dia obesitas dan seterusnya. Banyak juga atlet-atlet yang bahkan juara dunia berkali-kali di usia lanjutnya sakit jantung, stroke dan seterusnya. Ini kira-kira mirip dengan perang Vietnam tadi. Dalam berolahraga, pemenangnya bukan yang menang juara olimpiade atau juara apa, bukan. Tapi pemenang orang yang berolahraga adalah yang sanggup berolahraga sampai akhir usia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir, walaupun kita tidak pernah memenangkan lomba antar RT, ya kan? Lomba antar kampung, kita masih bisa jadi pemenang ketika kita sanggup berolahraga hingga akhir usia. Jadi orang yang menang itu sebetulnya bukan atlet-atlet hebat di masa muda, tapi ketika dia sampai lanjut usia, dia masih sanggup bugar, ya, dengan beberapa kriteria kebugaran. Ini pemahaman tentang olahraga, ya. Kembali ke masalah kebugaran, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai definisi orang bugar, termasuk lansia. Lansia atau orang lanjut usia di atas 60 tahun, ya, 60 tahun itu udah lansia. Ada satu buku yang mengupas masalah longevity. Longevity itu gimana ya? Menua tetap bugar gitu kira-kira. Longevity itu umur panjang sebetulnya definisinya. Tetapi kan umur ditentukan Allah, ya. Kita ingin, kalau saya mendefinisikannya, longevity itu adalah menua, hidup sampai tua tapi tetap bugar. Nah, di buku ini disebutkan beberapa kriteria lansia yang bugar tuh harus bisa ngapain aja. Nah, ini nanti, mohon maaf, ini bapak-bapak ini mungkin saya kira bisa juga melakukan ini, ya, kalau bugar, ya. Pertama, mendaki jalan berbukit sejauh 2,4 kilo. Nah, jadi mendaki jalan berbukit 2,4 kilo. Kemudian bisa bangun dari lantai dengan kekuatan sendiri, maksimal bertumpu pakai satu tangan. Bisa, Pak, ya? Bangun dari lantai maksimal pakai satu tangan. Ini kalau orang sholatnya biasa itu udah bisa, insya Allah, ya. Mengangkat anak kecil dari lantai, ya, usia 60 tahun masih bisa gendong cucu. Membawa 2 kantong belanjaan seberat 2,5 kilo sejauh 400 meter. Mengangkat koper ke kabin pesawat. Nah, jadi usia 60 tahun masih bisa ngangkat koper ke kabin pesawat gitu, ya. Itu masuk ke bugar.
Terus ada lagi angkat satu kaki selama 30 detik. Mata terbuka. Kemudian naik anak tangga dalam 3 menit. Terus orang tua bugar juga bisa membuka stopless sendiri. Ini kan, nah ini Pak, ini kalau ibu saya nggak bisa nih buka. Jadi kekuatan grip ini salah satu tanda kebugaran kita. Lakukan lompat tali 30 kali berturut-turut. Jadi masih bisa lompat tali. Ini buat yang bisa berenang 800 meter dalam 20 menit. Berjalan dengan dumbbell 15 kilo masing-masing tangan. Bisa memanah Pak, manah dengan busur sekitar 20 kiloan. Lalu melakukan 5 kali pull up. Atau bergantungan aja di pull up bar itu selama 45 menit sampai 45 detik sampai 1 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengukur kebugaran kita secara gampang? Ya, di antaranya pakai apa yang disebut dengan kapasitas oksigen maksimal (VO2 max). Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat kebugaran kita dari denyut nadi saat istirahat. Ya, denyut nadi saat istirahat. Coba Bapak Ibu kita hitung bareng-bareng ya. Bapak Ibu bisa ngitung denyut nadi nggak? Bisa ya? Ini kan lagi istirahat kan ya, pagi-pagi ya. Coba dihitung selama 20 detik ya. Ntar saya siap, ntar ya. Iya, hitung ya. Dua 20 detik ya, ntar hitung lagi terus. Ya, berapa? Ya, 24 ya. 24 kali 3 60 72 ya. 72. Ada yang berapa? 26. 26 kali 3 60 tambah 18 78. Ada lagi? Berapa? 21 kali 3 63 ya. Oke. Jadi Bapak yang 21 usia berapa Pak? 50 ya. Nah, cara ngitungnya ini saya nggak ada ini. Cara ngitungnya adalah gini Pak. 15 dikali denyut nadi maksimal dibagi denyut nadi istirahat, ya. Nah, denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi usia. Masuk gak? Denyut nadi maksimal itu denyut nadi usia 220 dikurangi usia. Denyut nadi istirahat yang tadi dihitung itu. Jadi 15 dikali, kalau Bapak berarti 170 ya. 170 dibagi 63. Dapat berapa? Nah, kalau usia 50 Pak, 50 minimal 36. Angkanya itu di atas rata-rata. Ya. Nanti ada bagannya nih saya kasih. Jadi dari hitung-hitungan denyut nadi istirahat itu kita bisa melihat kebugaran seseorang. Kalau denyut nadi istirahatnya sudah tinggi, misalkan kita diem aja, denyut nadi kita udah 90 kali misalkan, itu udah pasti nggak bugar. Karena jalan sedikit atau ngapa-ngapain sedikit udah naik tuh denyut nadi. Tapi kalau kita diem aja, apalagi bangun tidur itu denyut nadinya 50-an, ya, itu biasanya bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, olahragawan itu biasanya denyut nadinya di bawah 60. Ya. Jadi ini salah satu cara menghitung kebugaran.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ada penelitian pada remaja di Amerika Serikat. Yang anak-anak remaja yang bugar itu hanya 40%. Remaja loh, bukan lansia. 60%-nya nggak bugar. Ya, nggak bugar. Dia denyutnya di istirahatnya tinggi. Kenapa? Karena lifestyle-nya. Ya, kita nggak tahu remaja Indonesia ya. Mudah-mudahan nggak seburuk itu ya. Tetapi tren sekarang ini manusia di mana-mana memang cenderung kebugarannya menurun, jauh sekali dibanding standar fisiknya Rasulullah SAW dan para sahabat dulu. Termasuk kaum musliminnya. Bapak Ibu tahu nggak data obesitas di Amerika Serikat? Itu orang dewasa obes itu sekitar 42%, mungkin sekarang udah 45%. Jadi kalau kita ketemu orang Amerika, 1 dari 2 itu hampir bisa dipastikan obes. Dan Bapak Ibu tahu nggak di Arab Saudi, Uni Emirat, berapa data obesitasnya? Sama aja dengan Amerika, 42 sampai 45%. Jadi di negara Muslim maupun negara non Muslim, angka obesitasnya sama. Ini kan luar biasa. Jauh banget dengan standarnya Rasulullah SAW yang tadi yang al-mu'minu al-qawiyyu, ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Walaupun mukmin yang lemah maupun mukmin yang kuat sama-sama masuk surga, insyaallah, ya. Tetapi mukmin yang kuat itu lebih banyak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena dia lebih bisa berkontribusi untuk membela agamanya, ya. Nah, ini sebetulnya sayang ya nggak ada slide-nya ya. Tapi nggak apa-apa lah kita bahas. Nah, sebelum kita bahas bugar, kita bahas sehat dulu. Definisi sehat secara metabolik yang disepakati di dunia internasional ada 5 parameternya. Yang pertama, orang disebut sehat metabolik dilihat lingkar perutnya. Lingkar perut itu kalau untuk Asia, laki-laki Asia maksimal 90 cm. Perempuan Asia maksimal 80 cm. Tapi yang lebih gampang ukurnya adalah lingkar perut kita itu setengah dari tinggi badan. Karena kan kalau 90 cm nanti yang tinggi 180 yang tinggi sama 160 kan beda ya. Jadi setengah tinggi badan. Jadi Bapak Ibu kalau ibu-ibu tingginya katakanlah berapa? 150 atau 160 ya. Lingkar perut maksimalnya ibu-ibu 80. Bapak-bapak tinggi 170 misalkan. Lingkar perut maksimalnya 85. Ya. Makin di atas itu ya, makin obesitas sentral namanya ya, perut buncit. Jadi satu lingkar perut. Yang kedua tekanan darah. Tekanan darah, Bapak Ibu, tekanan darah sehat itu kalau batasnya sebenarnya 120/80. Toleransi 130/85. Ya, 130/85. Jadi kalau lebih dari itu termasuk hipertensi ya, tidak sehat. Kemudian gula darah puasa. Jadi kesehatan metabolik juga dilihat dari gula darah puasa. Pada saat puasa gula darahnya tidak boleh sama dengan 100, di bawah 100 mg per desiliter pada saat puasa. Jadi coba kalau ada check up nanti di Masjid Muhajirin pada saat puasa sebelum makan ya, gula darahnya dicek. Kemudian trigliserid puasa itu di bawah 150 mg per desiliter. Dan yang terakhir kolesterol HDL. Ini kolesterol baik ya istilahnya ya. Untuk laki-laki di atas 40, perempuan di atas 50. Dan ada lagi, poin-poin tersebut dicapai tanpa obat apapun. Jadi nggak boleh misalkan tekanan darahnya normal, oh iya minum obat darah tinggi gitu ya, minum amlodipin, minum captopril, ya itu nggak aci ya. Gula darahnya rendah,
Oh ya, minum metformin. Ya nggak aja juga ya. Jadi yang tadi itu dicapai murni oleh gaya hidup. Apakah bisa? Apakah bisa? Bisa, tetapi nih penelitian lagi-lagi di Amerika. Bapak Ibu, tahu nggak di Amerika Serikat, negara yang rumah sakitnya canggih, dokternya pinter-pinter, kesehatan yang tadi itu yang tercapai tadi itu hanya 12%. 88% masyarakat Amerika dewasa nggak mencapai itu, nggak lulus itu. Ya, apakah perutnya buncit, apakah darah tinggi, apa gula darahnya tinggi, kayak gitu ya. Jadi nggak memenuhi itu. Nah, hanya 12% saja. Even pada anak mudanya, ya. Nah, lalu si peneliti ini dia bilang begini. Jadi sebenarnya kita butuh gaya hidup yang lebih sehat untuk menyehatkan masyarakat Amerika. Jadi kita tidak butuh makin banyak dokter pintar, makin banyak rumah sakit canggih, tidak. Karena itu semua tidak bisa menyehatkan masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri yang memiliki gaya hidup yang sehat. Jadi kalau kita lihat sekarang transformasi kesehatan yang digembar-gemborkan pemerintah, itu ada pilar satu, namanya upaya promotif preventif. Upaya untuk promotif itu meningkatkan derajat kesehatan kita, masyarakat itu sendiri. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang karena gaya hidup itu sendiri. Jadi ada disebut dengan new lifestyle diseases, penyakit akibat gaya hidup. Dalam satu buku yang ditulis oleh Benjamin Beekman, judulnya adalah Why We Get Sick. Kenapa masyarakat modern itu sakit? Kenapa kita itu sakit? Kenapa BPJS itu banyak digerogoti oleh serangan jantung, stroke, kanker, darah tinggi, diabetes, ya kan? Itu menggerogoti biaya BPJS, Pak. Triliunan itu habis oleh ngurusi penyakit-penyakit itu. Kenapa? Gitu ya. Nah, Benjamin Beekman dalam bukunya yang bagus banget, nanti ini ada e-booknya, bisa dilihat tuh di Google ya, e-book Why We Get Sick. Kenapa kita sakit? Why we get sick? Kata Benjamin Beekman, di antara hal yang bikin manusia modern sakit adalah yang disebut dengan insulin resisten. Insulin resisten. Resisten insulin itu Bapak Ibu tahu ya, antibiotik resisten ya, tahu nggak? Resisten terhadap antibiotik gara-gara apa? Orang kebal antibiotik gara-gara apa, Pak? Ya? Gara-gara apa? Kenapa orang jadi kebal pada antibiotik? Terlalu sering minum antibiotik ya? Sakit sedikit minum antibiotik. Padahal virus kan nggak mempan pakai antibiotik ya? Apa nggak enak sedikit antibiotik? Akibatnya resisten terhadap antibiotik. Nah, resisten ke insulin juga sama. Insulinnya terlalu sering dikeluarin. Jadi kalau orang terlalu sering insulinnya dikeluarkan, lama-lama tubuh akan resisten insulin. Bisa ya? Nah, resisten insulin ini biang kerok dari semua penyakit-penyakit manusia modern. Ya, seperti obesitas, diabetes, dan lain-lain, stroke dan lain-lain. Nah, kenapa orang itu sering mengeluarkan insulin? Karena kata Benjamin Beekman, terlalu sering makan dan pilihan jenis makanannya keliru. Bisa ya, alhamdulillah. Gak bisa ya? Jadi dia terlalu sering makan dan pilihan jenis makannya keliru. Bapak Ibu, ada penelitian yang menarik ya, dilakukan pada anak-anak. Anak-anak dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama ini berdasarkan glycemic index. Glycemic index tahu nggak Pak? Indeks glikemik. Jadi makanan yang begitu dimakan jadi gula.
Ada yang rendah, ada sedang, ada tinggi. Anak-anak itu dibagi 3 kelompok. Pertama, anak kelompok glycemic index yang tinggi. Jadi glycemic index tinggi itu contoh apa? Contoh ya gula itu sendiri, minum manis, minum-minuman yang manis, atau makanan yang memang karbohidrat tinggi, karbohidrat refined carb ya, kayak kue-kue, donat, kerupuk, keripik gitu ya. Pokoknya yang begitu dimakan itu, roti, mie, itu yang langsung jadi gula. Kita kan sering nganggap gula itu yang manis doang ya. Tapi ada gula yang tidak manis, yaitu tepung-tepungan. Ya kalau makan keripik kentang itu jadi gula juga. Donat jadi gula juga. Kue, roti, mie itu jadi gula semua. Anak-anak yang grup 1 dikasih makanan yang begini semua. Anak-anak yang grup 3, yang grupnya glycemic index rendah, dikasih makan protein hewani, telur, ikan, sayuran ya, yang glycemic indexnya rendah. Jadi dikasih makanan protein-proteinnya. Terus diteliti. Apa yang diteliti oleh mereka? Pertama, kadar hormonnya ya. Hormon insulin yang pada grup 1 langsung meningkat. Kalau pada grup yang ketiga yang rendah, insulinnya slow aja. Tapi yang penting apa? Dicek juga indeks laparnya. Pada grup 1, grup yang makan gula dan tepung, indeks laparnya tinggi sekali. Kenapa? Karena dia begitu naik ke atas, kan kalau kita makan gula darah cepat naik, terus menukik turun ya. Pada saat menukik turun tuh lapar lagi. Kalau nggak percaya bapak-bapak, coba pagi-pagi sarapannya donat atau apalah dengan teh manis. Bentar lagi udah lapar lagi pak. Apalagi kalau udah insulin resisten. Bentar lagi udah lapar lagi. Nagih lagi gitu ya. Nah anak-anak ini begitu juga. Jadi lapar terus. Anak yang grup ketiga laparnya jarang. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya asupan kalori total pada anak-anak yang indeks glikemik tinggi ini jadi banyak makannya. Akibatnya anak-anak ini kemudian nanti jadi obesitas. Jadi di penelitian Benjamin Bikman ini terbukti bahwa orang yang salah memilih jenis makanan dan terlalu sering makan itu yang kemudian akan bikin masalah. Bisa ya Pak? Coba ya. Mana bisa ya? Ya. Alhamdulillah, makasih. Kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu, ini data yang ada, ini data di Indonesia ya. Obesitas sentral atau perut buncit itu makin lama makin tinggi kejadiannya. Di 2007 laki-laki perempuan di atas 15 tahun ya, yang buncit itu hanya 18,8%. Naik di 2013 menjadi 26,6%. Dan 2018 menjadi 31%. Jadi 1 dari 3 masyarakat Indonesia di tahun 2018 perutnya buncit. Nah, di Jakarta ini juara kedua nih, 42%, 2 dari 5. Yang juaranya Sulawesi Utara. Ada orang Manado sini? Sulawesi Utara 42,5% perutnya buncit. Ya. Nah, ini salah satu pasien saya ya. Coba kita lihat, ini anak 8 tahun. Normalnya Pak, 8 tahun tuh sekitar 24, 25, 26 kilo, maksimal 30 kilo lah. Dia ini 51 kilo. Ya, 8 tahun tuh udah 51 kilo. Jadi ini coba ini. Sampai titiknya ini tenggelam. Mau disunat juga susah. Ya kan? Ini lemak semua. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kecil aja udah kayak gini,
kita sangat prihatin bagaimana remajanya dia, bagaimana nanti dewasanya, bagaimana lansianya gitu. Gitu ya? Jadi mikir lansia. Nah, ini bukunya Why We Get Sick ya. Bapak-bapak yang bisa cracking, ini ada e-book gratisannya sebenarnya. Nah, ini kata dia. Jadi orang yang terlalu sering makan, makanannya pun yang tinggi glycemic indexnya, high glycemic index food, breakfast jam 10 snack, lunch snack lagi, dinner snack lagi. Ini insulinnya tinggi terus. Nah, ini dia makanan-makanan yang merangsang glycemic index tinggi. Apakah ini makanan kita? Ya. Pagi-pagi kita udah makan donat atau kue atau cake atau apalah. Ya, biskuit yang kayak gini-gini ya, minumannya ya. Teh tarik dan sebagainya. Ini makanan kita kalau yang begini terus dan terus ya. Ini yang akan bikin penyakit-penyakit degeneratif itu cepat menghinggapi kita. Ya. Mulai dari lingkar perut meningkat, hipertensi dan seterusnya. Ini pada saat pandemi kaum muda beralih ke makanan junk food ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi gula darah itu naik seperti roller coaster ini, naik ke atas ya, naik terus menukik terus gitu ya, turun. Nah itu ya. Nah pada saat di sini Bapak Ibu, ini terjadi yang namanya sugar crash, ada sugar spike, sesuatu hukum alam, sesuatu yang naiknya cepat, turunnya cepat ya kan? Verdi Sambo misalkan, naiknya cepat, turunnya cepat ya. Pada saat turunnya cepat di sini sugar crash, ini lapar, nagih lagi, pingin makan lagi, ya. Jadi ini kalau dari sisi makronutrien, makanan yang banyak mengandung karbohidrat, cepat serap yang tadi itu, dia akan menaikkan insulin dengan cepat. Ini insulin resisten Bapak Ibu, saya akan cepat aja. Ini penelitian pada kelompok anak yang saya bilang tadi ya. Jadi kayak gini, kalori intake-nya lebih besar daripada pengeluarannya ya, jomplang ya. Nah, hiperinsulinemia itu bikin apa? Bikin hipertensi ya. Saya termasuk mantan pengidap hipertensi. Saya dulu tensinya 160-an lah, 160/100 gitu. Langganan minum amlodipin gitu ya. Tapi ketika saya udah tahu teori ini, insulinnya kita rendahkan ya. Dengan bagaimana caranya nanti kita ajarkan. Tekanan darah saya sekarang alhamdulillah normal, ya 120-an, 115 kadang-kadang. Dulu ada fatty liver juga ya, dan seterusnya. Ini insulin resisten ini ya, tubuh kita jadinya kayak sampah, penuh sampah kayak gini Bu. Sampah dalam tubuh kita itu yang bikin masalah kesehatan ya. Nah, sampah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk lemak di tempat yang seharusnya tidak ada ya. Contohnya lemak itu nemplok di jantung, namanya epicardial adipose tissue, atau nemplok di dalam otot jantungnya, intramyocardiac adipose tissue, atau fatty liver dia, atau nemplok di pankreas. Jadi sampah-sampah dalam tubuh kita itu dalam bentuk timbunan lemak di tempat yang seharusnya tidak ada lemak ya, atau di ototnya banyak lemak juga. Kumaha tuh gitu ya. Nah, beruntungnya Bapak Ibu, kita itu kata Hippocrates ya, setiap orang itu punya dokter dalam dirinya. Kita hanya harus membantunya bekerja ya. Nah, the best doctor gives the least medicine. Ya, dokter terbaik itu yang ngasih obat paling sedikit, bukan yang ngeresepkan obat 10 macam obat gitu ya. Nah, untungnya kita tuh punya disebut janitor intraseluler. Nah, ini kita bahas. Janitor tahu ya Bu, petugas kebersihan ya. Jadi dalam tubuh kita ada petugas yang seharusnya bisa membersihkan sampah ini, tapi kita secara sadar atau tidak sadar bikin si janitor ini pensiun dini ya. Jadi dia nggak kerja dia, kita kasih kesempatan pensiun. Apa janitor intraseluler dalam tubuh kita? Itu yang disebut dengan lisosom.
Bapak Ibu, lisosom ini adalah satu organel ya. Satu organel itu apa ya? Struktur di dalam sel. Kita itu kan ada 3 triliun sel ya. Setiap sel tubuh kita itu punya lisosom. Jadi jangan khawatir, punya lisosom. Lisosom itu pH-nya 4,5. Normal tubuh kita itu kan pH 7, ya, 7,2, 7,3. Lisosom ini pH-nya 4,5, asam banget. Dia ini tugasnya apa? Menghancurkan sampah. Menghancurkan sampah. Kalau diaktifkan, ya, diaktifkannya dalam kondisi yang disebut dengan autofagi. Bapak Ibu pernah dengar autofagi? Autofagi itu adalah proses penghancuran sampah, ya. Jadi kalau ada, contohnya pada saat kita puasa, pada saat puasa nggak ada asupan apa-apa, tubuh akan melirik sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Tubuh kita tuh luar biasa pinternya, Bapak Ibu. Kira-kira mirip begini nih, perusahaan kalau sedang krismon. Perusahaan kalau sedang krismon itu kan akan ada efisiensi ya, akan efisiensi perampingan karyawan, ya kan? Karyawan mana yang akan dirampingkan lebih dahulu? Karyawan yang usianya akan dekat pensiun, ditawarin mau pensiun cepat nggak? Karyawan yang bolos-bolos melulu, dikit-dikit sakit, dikit-dikit izin, ini langsung dikasih SP. Terus apa lagi? Pokoknya karyawan yang nggak bermutu, yang nggak produktif itu yang akan duluan dibikin out, ya kan? Yang dipertahankan karyawan produktif yang bisa survive untuk perusahaan. Tubuh kita itu lebih pintar dari perusahaan itu. Jadi begitu tidak ada asupan kalori, ya kan? Begitu tidak ada asupan kalori, tubuh akan melirik sampah-sampah. Nah, sampahnya itu lemak-lemak tadi. Dibakarlah sampah itu ketika kita sedang puasa. Kondisi kedua yang bikin autofagi adalah olahraga. Kalau puasa tadi nggak ada asupan makanan, kalau olahraga meningkat kebutuhan akan energi. Padahal asupannya tetap. Orang yang olahraga sedang sampai berat, autofaginya juga diaktifkan. Mana nih sampah-sampah yang bisa jadi energi? Gitu kan? Jadi olahraga yang cukup dan sampai berat, olahraganya bukan cuma jalan-jalan dari rumah ke warung nasi uduk misalkan ya. Jadi jalan-jalan yuk. Mah, udah habis waktunya. Ayo mah, kata bapaknya, ayo mah jalan-jalan kita kemana? Ayo ke depan, jalan pelan-pelan, gandengan tangan. Tujuannya warung nasi uduk. Olahraga nggak ada, makannya iya. Ya. Jadi nggak terjadi autofaginya ya. Ini autofagi ini pemenang Nobel sebetulnya ya. Saya ingin cepat aja, intinya nanti adalah Nah, bagaimana supaya orang itu bisa autofagi, Bapak Ibu? Itu yang dikenal dengan intermittent fasting, ya. Nah, intermittent fastingnya gini, Bapak Ibu, kalau kita melakukan saum, katakanlah saum Ramadan ya. Saum Ramadan itu kan sahurnya jam 4 ya. Buka puasa jam 18 ya. Nah, itu kita bisa kosong perut itu sekitar 14 jam ya. 14 jam puasa, 10 jam makan. Ini jadi hijaunya udah lebih banyak nih yang daerah hijaunya. Kalau Bapak Ibu sahurnya air putih nih, ya, atau Bapak Ibu telat sahur, aduh lupa nih nggak bangun sahur, terpaksa deh nggak makan. Maka nanti Bapak Ibu terakhir makan habis taraweh misalkan jam 21 ya, atau jam 22 makan. Buka puasa jam 18. Jadi Bapak Ibu melakukan puasa 20 jam, 4 jam makan. Ya kira-kira begitu. Jadi sebetulnya semakin lama kita kosong perut, itu autofaginya semakin aktif. Sinyal tubuh kita, waduh kita nggak ada makanan nih, ayo sampahnya dibongkar, sampah dibongkar. Pembongkaran sampah itu, autofagi itu, janitor intraseluler kita itu akan aktif ketika tubuh kita kosong kalori dalam waktu cukup panjang. Ya. Jadi nggak ngemil terus gitu, ya. Makan 6 kali sehari.
Nah, jenis makanannya pun Bapak Ibu kita harus kembali pilih makanan yang lebih sehat, ya. Namanya real food, ya, real food. Jadi ikan, telur, ya, ayam, bebek, kacang-kacangan, tahu tempe, ya. Minyaknya boleh minyak kelapa gitu ya. Nah ini dia. Ini real food tradisional murah meriah. Yang ini nggak bikin tadi roller coaster tadi. Ya Bapak Ibu kalau makan dadar telur, telur ceplok, sayangnya telur tuh sering difitnah orang, kolesterol gitu ya. Jangan makan telur, kolesterol. Jangan makan bebek, kolesterol gitu ya. Padahal ini makanan lezat yang menyehatkan, asal nggak dicampur dengan yang tadi. Ya, dia ini sehat menyehatkan kalau nggak dicampur dengan teh tarik misalkan, atau teh boba dicampur dengan apa gitu macam. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi puasa, salah satu cara untuk kita diem aja janitor seluler kita aktif adalah puasa yang panjang, ya. Saya sarankan kalau mau lebih bagus lagi, sahurnya air putih aja. Kan sahur itu cari keberkahan ya. Saum sunnah itu sahurnya air putih aja, air putih atau teh atau kopi tanpa gula. Nanti makan besarnya dibuka, itu insya Allah lebih bagus. Yang kedua adalah ini olahraga. Tapi sebenarnya gaya hidup sehat itu ada 5. Pertama, kesehatan mental spiritual health. Jadi ini seperti sekarang ya, kita habis qiyamul lail, sholat jamaah, ya kan? Kemudian taklim. Nah, pertama sebetulnya nih yang paling utama kesehatan mental spiritual kita dulu. Nah, mental spiritual kita itu sehat kalau jiwa kita juga sehat duluan, ya kan? Bapak Ibu kan pernah ini ya, Rasulullah menyatakan ini akan datang laki-laki ahli surga. Tiba-tiba datang orang udah datangnya telat gitu ya, datang telat bawa sendal gitu, masuk, dibilang ini ahli surga. Besoknya lagi datang orang itu lagi dan juga telat lagi, karena ini pada datang itu baru datang kucuk, nih akan datang ahli surga. Terus tiga kali berturut-turut orangnya itu lagi, sampai salah seorang sahabat penasaran diikutin ke rumahnya, dilihat ibadahnya dan sebagainya, ternyata biasa aja ibadahnya, nggak ada yang istimewa. Akhirnya dia tanya, sebenarnya aku pengen tahu kamu rahasianya apa ya? Terus kata dia apa? Mungkin kata dia karena saya itu tiap kali mau tidur memaafkan ya orang bersalah sama saya membebaskan diri saya, nggak ada dendam. Jadi Bapak kesehatan mental yang juga utama adalah mudah memaafkan orang. Ya selain dekat sama Allah, zikir dan sebagainya itu sama orang itu mudah memaafkan, ya easy going gitu. Kan ada orang pernah ketemu orang nggak? Kalau ada orang itu kita nggak ingin ketemu dia. Kalau dia lewat situ kita lewat sini kan? Ada nggak kayak gitu? Ya kan? Jadi jangan sampai kitalah orang itu gitu. Jangan sampai kalau ada kita orang itu kita mau lewat situ dia minggir ke sono gitu melipir saking nggak maunya ketemu kita gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita menjadi orang yang lapang dada, lapang hati, mudah memaafkan. Nah, sisanya ini kita bisa usahakan. Ini exercise, ya, olahraga, puasa, tidur dan cukup, tidur yang istirahat cukup, kemudian healthy eating. Jadi kelima hal ini, insya Allah bisa membuat kita sebagai lansia tetap bugar, ya. Nah ini kata exercise ini the most powerful longevity drug. Jadi kalau kita mau menua dengan bugar, olahraga itu salah satu resep yang harus kita ini kan. Ini tadi yang perang Vietnam tadi ya. Ini saya kira ini. Jadi orang yang menang olahraga itu adalah yang sanggup berolahraga hingga akhir masa. Bukan orang yang hanya sekedar juara turnamen apa udah gitu nggak olahraga lagi karena sudah merasa juara, bukan ya olahraga itu. Nah Bapak Ibu, yuk olahraga. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cinta daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan ya, walaupun lemah asal dia beriman ada kebaikan juga, insya Allah masuk surga.
Tapi kalau dia kuat, dia akan lebih dicintai Allah. Nah, ini ternyata kita tuh terlalu banyak duduk Bapak Ibu. Ini waktunya sudah ini ya. Ini autofagi ya. Olahraga itu bikin autofagi juga. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kalau yang masih ngantor, ini beberapa ide ya. Beberapa ide. Ini misalkan masang begini pada saat kerja ya. Tapi harus biasa juga, kalau nggak biasa ngeblak juga ya. Ini lebih gampang nih ya. Sepedaan begini itu, atau ini ya. Atau pakai bola gym ya. Ini juga jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk ngeblak ya. Atau aktivitas sehari-hari, cuci mobil, naik turun tangga sendiri ya, parkir lebih jauh dan seterusnya ya. Nah, olahraga itu Bapak Ibu ada dua, ada yang kardio, ada weight training ya. Kardio itu ya jogging, sepedaan gitu ya. Kalau weight training itu olahraga beban ya, bukan beban hidup aja ya. Nah ini dia Bapak Ibu, saya anjurkan buat yang sepuh-sepuh itu juga sudah mulai melakukan olahraga beban. Ini olahraga sekedar bangun duduk itu menguatkan otot paha kita ya, otot paha kita. Lakukan ini misalkan Bapak Ibu sanggupnya berapa ya, misalkan 10 kali ya, 3 set, jadi nanti 30 kali bangun duduk ya. Atau kayak gini nih, lunges ya, sambil pegangan. Atau wall squat, jadi duduk di dinding mepet, duduk kayak gini nih. Ini mepet dinding ya, ini dinding, duduk kayak gini ya. Atau naik turun kursi ya, naik turun kursi. Ini juga olahraga untuk menguatkan otot paha. Atau gini, namanya side lunges ya. Ini mungkin lebih berat ya. Atau plank. Nah ini Bapak Ibu, ini plank. Plank ini gini aja, diam gini aja kira-kira 30 detik. Kalau udah kuat lama 1 menit gitu ya. Nih, ini ada yang kuat nggak plank kayak gini? Kalau mau lebih berat, plank begini. Nah ini juga udah sepuh ya, rambutnya udah tua. Ini plank ini Bapak Ibu menguatkan otot core kita ya, punggung dan sebagainya. Jadi nggak gampang aduh pegel gitu ya, nggak gampang gitu ya. Ini lebih berat sih. Nah itu push up di dinding ya, kayak gini miring begini, push up di dinding. Atau nih ini pakai beban juga bisa. Naik turun kayak gini juga bisa ya. Jadi banyak olahraga beban yang bisa dikerjakan dengan cara sederhana ya, minimal 3 sampai 6 set. Satu set 10 sampai 15 repetisi. Jadi misalkan tadi kayak bangun duduk kursi itu 10 kali, istirahat dulu, kerjakan yang lain, nanti muter gitu ya. Kegiatan muter 3 sampai 6 set ya. Nah, tanpa sehat akhirnya ikut menjadi sakit. Olahraga itu tidak bisa dibeli. Ya. Bugar hanya bisa dicapai melalui olahraga. Kalau puasa itu bisa bikin kita sehat. Tapi bugar itu mesti memang olahraga. Jadi pasangan olahraga dengan puasa itu pasangan yang harmonis ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini olahraga di rumah saya ya sama teman-teman. Nah, olahraga dengan begini aja Bapak Ibu, ini kardio sekaligus beban ya. Ini juga udah pada kakek-kakek ya. Cucu saya 4. Ini bapak ini cucunya 3 berapa ya? Udah 60 tahun dia ya. Kalau ini sama anak saya nih ya, sama cucu-cucu main di belakang. Jadi kita kalau bisa memang olahraga itu sekeluarga kita ini kan ya. Ini menantu saya, ini juga menantu saya. Jadi kita ajarin. Nah ini olahraga di masjid habis sholat syuruk ya. Bapak Ibu kalau bisa push up begini, ini juga sangat baik ya untuk otot-otot dada. Atau squat gini ya. Jadi squat begini, ini juga bisa kita kerjakan. Tapi kalau udah kuat nanti bangun duduk dari kursi ya. Nah ini disebut dengan lunges ya.
Ini lunges, ini juga bagus buat otot paha, ya. Atau nanti push up, main kuda-kudaan begini juga bisa. Ini sama cucu pertama ya. Atau pakai alat begini, ya ini. Atau yang pakai kettlebell ini lebih sederhana. Ini di kantor ya, ini di kantor saya. Jadi bisa olahraga di mana aja. Ini saya sambil dengerin Zoom ya. Jadi zoom-zooman, kamera dimatikan, kita olahraga juga karena biar nggak bengong doang. Atau kalau mau yang lebih serius pakai ini, pakai barbel ya. Abot ya. Nah, Bapak Ibu, atau bisa begini ya, ini namanya Turkish Get Up. Ini melatih keseimbangan bahu dan juga core kita ya. Ini kalau udah bisa. Ini 16 kilo. Atau Bapak Ibu sekedar bergantung begini ya. Bergantung besi begini itu juga bagus untuk kesehatan ini. Jadi kalau sering sakit bahu ya. Pernah dengar frozen shoulder nggak? Frozen shoulder yang bahunya sakit. Itu terapinya menggantung begini sehari 5 menit dicicil. Lakukan 5 menit dicicil, 30 detik dulu, 30 detik lagi, 30 detik gitu. Itu bisa membaik. Ini kayak gini, ini saya di kantor ya, sambil nunggu pasien. Atau jalan mundur Bapak Ibu, kalau yang punya treadmill, coba kalau jalan ke depan kan udah biasa ya. Tapi jalan mundur coba. Ini treadmillnya kita ngadep ke sini. Ya. Jalan mundur ini bagus banget untuk buat lutut yang sering sakit. Ya. Jadi tapi jangan cepet-cepet dulu ya. Kecepatannya 2 kilo per jam aja dulu, pelan-pelan ya. Bisa juga di lapangan jalan mundur, tapi kan suka dilihatin orang ya. Atau ini lebih serius sih olahraganya, bisa pakai gini. Tapi saya anjurkan yang Bapak Ibu sederhana-sederhana aja ya. Jadi kira-kira itu tadi gaya hidup sehat yang bisa kita kerjakan adalah dengan berbagai hal ini, dimulai dengan kesehatan mental, spiritual, kemudian rajin olahraga, rajin puasa, cukupin tidurnya, dan juga pilih jenis makanan yang sehat, jauhi junk food. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing ilmunya. Tadi narasumber menyampaikan bahwa dulu pernah mengkonsumsi amlodipin. Ya memang kalau saya juga termasuk pengkonsumsi amlodipin, karena semenjak SMA kelas 3 dinyatakan sama dokter sekarang memang disarankan mengkonsumsi amlodipin, walaupun dosisnya saya kurangi sendiri karena tiap kali di rumah pun saya juga memiliki yang digital karena kekhawatiran saya. Sementara sudah coba pola hidup yang sehat dan tidak macam-macam gitu. Tidur cukup, olahraga insya Allah dalam sepekan 3-4 kali. Tapi tensi darah kalau seandainya tidak diiringi dengan amlodipin, dia suatu saat bisa naik. Tadi sementara narasumber menyampaikan dulu saya pernah menjadi pengkonsumsi amlodipin, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi gitu kan. Apa sih kiat-kiatnya? Karena kalau di zaman sekarang, apalagi kalau makanannya junk food kan pasti garamnya lebih tinggi karena penyeimbang dengan gula. Apa sih resepnya biar tensi itu normal dengan gaya hidup yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus banget. Jadi hipertensi itu kan memang salah satu bagian dari sindrom metabolik ya. Hipertensi, perut buncit, gula darah tinggi, trigliserid tinggi, HDL rendah, itu sebenarnya satu paket Pak, satu paket. Tapi ada yang dominan hipertensinya, ada yang dominan di trigliseridnya dan sebagainya. Nah, sebetulnya dengan 5 hal tadi itu kita bisa insya Allah membuat hipertensi kita membaik. Nah, dulu waktu saya dulu obesitas Pak.
tahun 2017 itu saya beratnya 97 kilo ya, hampir 100 kilo ya. Obesitas, hipertensi, nyetir sedikit ngantuk gitu ya. Pokoknya udah hampir-hampir diabetes lah. Dan adik saya juga diabetes, wafat karena serangan jantung ya. Adik saya dipotong kakinya selutut ya, karena diabetes berat. Nah karena lihat adik saya seperti itu, saya, waduh ini saya juga berbakat juga diabetes gitu ya. Akhirnya saya tergelitik berubah setelah menantu saya, itu yang pertama, nanya gini, Abi itu mau jadi manusia 1 kintal ya? Gitu. Ini anak kurang ajar banget emang. Baru nikah 3 bulan dengan anak saya, nanyanya gitu, Abi ini mau jadi manusia 1 kintal ya? Berat badan saya 97 kilo ya, udah gendut. Tapi gara-gara omongan dia itu saya jadi mikir, apa saya mau jadi kayak gini terus ya seumur hidup? Apa saya mau jadi sakit kayak gini? Apa mau jadi seperti adik saya gitu ya? Nah terus kemudian saya berubah. Dan saya baru tahu kemudian setelah saya banyak baca Pak, tadi itu sumber kesakitan kita itu memang dari pola makan kita awalnya, dari junk food itu. Jadi dulu kalau saya praktek itu Pak, saya selalu ada minuman teh kotak, ada no milk tea itu, ada Thai tea, teh tarik, plus nggak bisa lepas dari itu. Nanti pulang praktek, jadi makan saya bisa sehari 6 kali. Makan saya, sarapan udah pasti. Kadang kalau istri saya masaknya enak, gitu. Jam 12 makan siang, nanti sore-sore pasti snack lagi. Karena kan katanya makan harus 6 kali gitu ya, nggak boleh lapar, ya kan? Nah teori itu yang bikin saya obesitas. Ya, kalau saya diingetin teman saya, apa sih manis kan nggak apa-apa gitu. Jadi gula itu jahat karena dia tidak dianggap jahat. Beda dengan rokok. Kalau rokok kan memang kita anggap jahat ya. Rokok dianggap jahat. Tapi kalau gula, itu jahatnya gula karena tidak dianggap jahat. Orang tidak ada yang menganggap gula jahat. Padahal gula tuh jauh lebih dahsyat daripada rokok dampaknya. Salah satunya hipertensi. Nah, hipertensi itu karena insulinnya tinggi terus Pak. Insulin tinggi terus. Nah bagaimana cara merendahkan insulin? Kita perbaiki melalui, sebetulnya udah betul Bapak, olahraganya betul. Cuman olahraganya seperti apa nih? Olahraga yang bisa menurunkan hipertensi adalah olahraga beban sebetulnya. Olahraga beban. Jadi kalau olahraga beban sederhana kayak push up, pull up, ya kan, squat. Kalau mau pakai beban serius, ya barbel atau apa itu lebih bagus lagi. Karena otot yang besar, kita nggak pingin seperti Adere kayak gitu juga enggak ya. Udah seusia kita kan bukan itu tujuannya. Tapi dengan terbentuknya otot, ligamen kita kuat, itu menyerap gula otot itu. Jadi insulin resistennya akan cepat membaik, hipertensi akan cepat turun. 2, puasa. Jadi kalau Bapak rajin saum, coba deh tadi resep saya, saumnya air putih aja sahurnya. Dan yang ketiga, kurangin karbohidratnya Pak. Kalau Bapak senang makan nasi, mungkin nasinya dikurangi porsinya dan sekali aja makan nasinya. Kalau Bapak terpaksa sarapannya nggak usah karbohidrat. Jadi sarapannya jangan donat gitu, jangan gorengan, jangan. Sarapannya kalau mau terpaksa mungkin dadar telur aja atau telur rebus misalkan, nggak pakai karbohidrat. Itu nggak menaikkan insulin, karena insulin itu hanya akan terpicu naik ketika kita makan karbohidrat itu, baik itu oatmeal, baik itu sereal, susu, ya sama, susu itu karbohidrat juga. Iya, susu sama Pak. Yes, susu termasuk. Kalau susu, kita senang susu tapi kita ingin karbohidratnya habis, namanya susu kefir namanya. Kefir itu atau yogurt yang tanpa gula. Jadi hindari gula dan karbohidrat semaksimal mungkin di usia-usia kita. Olahraga rajin, saumnya rajin, tidurnya cukup, ya. Usahakan banyak memaafkan orang, hatinya lapang, insya Allah tensinya turun. Coba ya Pak, insya Allah. Ya, saya kira. Baik, jazakallah khair Ustadz Dr. Piprim.
Ini informasi aja bapak-bapak ibu-ibu, kalau yang mau membutuhkan kefir sama Pak Oke tuh. Beliau stok kefirnya banyak, tinggal dicolek aja. Pak Oke pengusaha kefir. Kefir ya. Kefir. Tapi Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat buat kita, buat pengetahuan kita, dan syukur-syukur bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tetap sehat, tetap bugar untuk menunjang ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Piprim atas materinya. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.